Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, waktu luang, dan lebih daripada itu ghirah untuk melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lain itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Taib, para ikhwah sekalian, para ustadz, para santri, dan juga rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan kepada kita semua. Tadi disampaikan sampai jam 6, berarti waktu saya cuma tinggal 42 menit ya. Sepertinya materi saya nggak cukup untuk, atau maksud saya kelebihan, jadi saya akan ringkas saja. Saya menyampaikan materi ini berulang-ulang, tapi sifatnya hanya parsial, jadi terpotong-potong. Kemudian setelah sekian kali saya bahas, saya berupaya untuk merangkum supaya ini bisa menjadi satu kesatuan. Yang pertama, saya beri judul di sini, teksnya udah saya kirimkan ke Ustaz Deden, nggak tahu di share atau tidak ya. Saya ada 8 halaman dari 35 halaman sebenarnya. Saya kasih judul apapun dimensi perilaku manusia yang beriman, tapi sebenarnya secara umum cinta Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama. Jadi begini para ikhwah sekalian, di dalam kitab Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, di sana dijelaskan tentang 4 perkara, 4 dimensi perilaku manusia. Jadi termasuk kita. Yang pertama adalah dimensi ibadah. Yang kedua dimensi kebiasaan, bukan kebiasaan pribadi, tetapi kebiasaan perilaku kehidupan manusia dari berbagai kalangan, karena pribadi kita tidak mewakili kehidupan manusia, tapi kita bisa melihat kehidupan ini dengan melihat seluruh pribadi manusia di berbagai kondisi mereka masing-masing. Nah, kita ini berada di mana? Karena kemampuan kita paling hanya beberapa saja ya. Paling kemampuan kita kalau seorang pemimpin belum tentu dia bisa menjadi seorang rakyat. Seorang rakyat belum tentu juga bisa memimpin. Seorang pedagang belum tentu dia menjadi seorang petani, dan seterusnya. Artinya pribadi kita tidak mewakili seluruh daripada dimensi perilaku kehidupan manusia. Sehingga saya ringkas bahwa yang pertama dimensi ibadah, yang kedua dimensi perilaku kebiasaan manusia, kemudian yang ketiga dimensi perbuatan manusia yang merusak, dan yang keempat adalah dimensi perilaku manusia yang menguntungkan. Ini akan berbolak-balik, siklusnya akan selalu berputar. Kita sebagai seorang mukmin ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi fokus pertama adalah kita beribadah kepada Allah. Meskipun 4 dimensi ini dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang pertama, rumusnya, dalilnya adalah semua
perilaku ibadah itu adalah haram kecuali di sana ada perintahnya. Jadi untuk persoalan ibadah kita tidak boleh berinovasi atau menggali potensi kita untuk menciptakan satu ibadah. Kita hanya cukup mana yang diperintahkan itu yang kita katakan sebagai ibadah, ta'abudiyah. Jadi nilainya nanti adalah ta'abudi, sesuatu yang mala yuqalu, ya, sesuatu yang tidak bisa diakali atau difahami, wala yudraku illatahu, dan tidak bisa dicari-cari pula alasannya, ya, itu bersifat ta'abudi. Kenapa sholat 5 waktu, kenapa subuh 2 rakaat, itu tidak bisa kita akal-akali karena begini. Andaikan ada pun itu sifatnya dzanni, sifatnya adalah prasangka, ya. Intinya bahwa semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam sebuah dalil, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, kita kerjakan dengan penuh ketundukan dan kepasrahan. Itu prinsip ibadah, yaitu semuanya haram kecuali yang diperintahkan. Sementara prinsip yang kedua, dimensi yang kedua, yaitu adat, kebiasaan kehidupan manusia, itu semuanya mubah, boleh, kecuali yang di sana ada larangan. Jadi yang pertama dasarnya adalah perintah, kalau yang kedua dasarnya adalah larangan. Nanti lebih luas lagi kalau dimensinya masuk kepada pembahasan fikih. Kemudian karena kita fokusnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ibadah dan kebiasaan, inilah yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku yang kita tidak sengaja ataupun disengaja kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak ibadah itu sendiri dan merusak kebiasaan yang semestinya menjadi sebuah kebutuhan dan sesuatu yang lumrah. Karena ada perilaku yang merusak, akhirnya kebiasaan itu merusak tatanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, ini persoalan dimensi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama. Ikhwani arsyadakumullah. Jadi nanti kita perlu terus belajar membaca dan mendengarkan kitab-kitab para ulama yang menjelaskan persoalan ini, yaitu dimensi perilaku manusia, persoalan ibadah, persoalan adat, kebiasaan hidup manusia. Kemudian dua hal lagi adalah perkara yang merusak dan yang akan menguntungkan. Ini harus terus kita pelajari dengan modal pendengaran kita, penglihatan kita, kemudian hati kita. Di dalam sebuah pepatah mengatakan awalul ilmi as-sam'u thumma an-nadharu thumma al-hifdhu. Ilmu yang pertama kali itu adalah mendengar, kemudian melihat, lalu menghafal. Sampai kemudian kita menghafal, barulah kita bisa untuk berdiskusi. Kalau kita belum pernah mendengar, belum pernah melihat, apalagi hafal, jangan kemudian menjadi narasumber untuk berdiskusi, karena akan banyak kesalahan pada diri kita, atau paling tidak jatuh kepada asbun. Itu apa itu asbun, Pak? Asal bunyi. Jadi kalau kita mendengarkan sebuah tema gitu, kita baru dengar, baru lihat orangnya, baru mulai menghafal, ingat-ingat begitu. Apalagi kalau belum pernah, ya maka kita menjadi mustami. Bukan sebagai pembicara di situ, maka jadilah mustami yang baik. Maka disitulah kita awal belajar, ya, awal untuk belajar. Maka para sahabat itu mencontohkan kalau bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk
ulama para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, ya, dalam riwayat Bukhari itu Ibnu Umar, itu Rasulullah bertanya, beliau tahu jawabannya, hanya karena di sana ada Umar, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang lain, dia lebih pantas menempatkan dirinya untuk mendengar saja. Padahal beliau berhak untuk menjawab pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasan pertama yang dibahas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam bab ibadah, yaitu bagaimana kita berilmu. Baik, ikhwani arsyadakumullah, sampai di sini jelas Pak ya. Jadi 4 dimensi kita ini akan berputar dari ibadah, nanti pergi kebiasaan, dari kebiasaan itu kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang keliru ya. Contoh, kita habis sholat 5 waktu, setiap sholat habis ini kita kemudian pergi ke pasar atau berjualan di mana, ini kan kebiasaan. Sholat ibadah, nanti kemudian kita yang jadi pegawai ya ke kantor, nanti yang jadi petani ya ke sawah ataupun ke ladang, ini masuk ke kebiasaan. Kemudian nanti di masa dia berdagang, masa bertani dan lain sebagainya, hati ini terus bergerak, mulut ini bergerak, pikiran ini juga bergerak, sehingga yang timbul ada yang merusak, ada yang menguntungkan. Kemudian nanti kalau kita merasa diri kita salah, kita istighfar, berarti menguntungkan. Nanti lupa lagi, akhirnya kita ngomongi orang, ghibah, merusak ibadah yang kita lakukan tadi pagi, merusak niat kita berusaha tadi mencari ma'isyah atau bergaul ya. Yang tadinya pergaulan kita baik, hanya gara-gara asal ngomong, akhirnya merusak pergaulan yang sudah dibangun sejak lama. Mungkin saja terjadi. Ikhwani arsyadakumullah. Kemudian yang kedua, apapun perilaku kita ya, dengan segala keterbatasan kita, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagian adalah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, sebagian adalah cara Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Dalam kondisi kita sehat, kadang sehat itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, atau cara Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Maka bagaimana adab kita nanti ya, follow up hati kita mensikapi keadaan itu dengan baik dan benar pada poin terakhir nanti insyaallah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan cukup Pak ya, yaitu apapun dimensinya tadi, dengan berbagai kekurangan dan kelebihan kita, maka cinta Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Kehidupan bahagia yang menurut saya, ini menurut saya Pak ya, kehidupan bahagia yang paling membuat hati saya bahagia adalah ketika dalam hati saya ini penuh dengan cinta ya, penuh dengan cinta Pak ya. Ya, cinta ini jangan selalu dimaknai yang buruk ya, karena dalam Al-Quran kalimat hubbun ya, cinta itu hanya sekali dibicarakan. Cinta antara laki-laki dan perempuan itu hanya sekali, itu pun hukumnya haram, yaitu dalam surat Yusuf, dalam kalimat waqad syaghafahu hubba ya, atau syaghafaha hubba. Jadi istri menteri ya, istri penguasa Mesir itu jatuh pada cinta, yaitu cinta kepada Nabi Yusuf ya. Nah, cinta yang seperti itu adalah cinta yang haram ya. Cinta seorang laki-laki kepada perempuan itu memang membahagiakan, tapi itu tidaklah seberapa bahagianya ya. Ikhwani arsyadakumullah, saya tuliskan di sini dengan kalimat bahwa tabiat manusia itu
selalu merasa senang ketika ada orang berbuat baik kepada dirinya. Tumbuh rasa cinta, mencintai orang lain berbuat baik kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua, dia mencintai untuk memiliki akhlak yang baik dan senang dengan orang-orang yang soleh, ya. Karena dia senang untuk orang lain berbuat baik kepadanya. Kita senang diberi hadiah, kita senang diberi sangu, kita senang diberi fasilitas, kita senang banyak ya, dikasih makanan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi cinta yang paling tinggi kedudukannya adalah buat seseorang, itu adalah cintanya dia kepada orang tua. Tapi cinta yang paling indah bagi seseorang itu adalah cinta seorang suami kepada istri dan anak-anak. Ya. Kalau cinta yang lain penuh rekoso Pak nggih. Cinta kerja ya rekoso. Cinta mangan ya ada batasnya. Tapi kalau cinta yang indah itu cinta kepada pasangan yang halal. Cinta kepada anak laki-lakinya, kepada anak perempuannya dengan prestasinya, dengan kelucuannya dan sebagainya. Nah, itu cinta yang indah. Tapi cinta yang paling tinggi adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian cinta, cinta yang paling berharga dalam kehidupan kita ini adalah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita ditanya cinta Allah tidak, ya saya cinta kepada Allah. Itu mungkin harga mati Pak ya, harga mati. Siapa yang tidak cinta Allah Subhanahu wa taala kufur. Ya. Semua orang beriman selalu mengatakan atau mengaku saya cinta Allah. Tapi ada makom yang penting daripada itu adalah memikirkan apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, itu yang terpenting. Di sini ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama, kita harus bisa mengenali tanda-tanda Allah mencintai kita. Tanda-tanda. Tapi ini adalah prioritas yang kedua atau ya sementara diabaikan. Tapi itu penting untuk kita ketahui supaya kita tidak jatuh kepada talbis atau gederu mongso. Gederu mongso, GR Pak ya. Jadi ini sebagai ilmu ya, ilmu pengetahuan nanti diiringi dengan adab. Karena saya agak sulit sekali membedakan antara ilmu dan adab. Ilmu dan adab itu seperti dua keping mata uang ya, sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Contoh sederhana antara ilmu dan adab itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat An-Nazi'at, kemudian pula dalam surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mata'al lakum wa li'an'amikum. 5 ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang alam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan bumi kemudian diiringi dengan langit sehingga bumi ini menjadi hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan, kemudian mengeluarkan buah-buahan dan seterusnya. Apa tujuannya? Mata'al lakum wa li'an'amikum. Segala penciptaan itu oleh manusia dipelajari, mulai dari buah-buahannya, pohonnya, air hujan, zat yang ada di dalam air hujan itu dipelajari. Ya. Kegunaannya untuk apa? Ini adalah ilmu, sesuatu yang bisa dilihat, bisa diteliti, dan ada pengalaman di dalamnya, sehingga menghasilkan satu hasil. Maka itu adalah ilmu. Ya. Maka di sana dibutuhkan hafal zat ini, hafal itu. Yang itu ada di dalam pelajaran IPA. Ya. Itu adalah ilmu.
Gimana adabnya? Adabnya satu, untuk di dunia. Mata'allakum wa li'an'amikum. Semua itu diciptakan adalah untuk menjadi kesenangan, nikmat bagimu dan hewan ternakmu. Itu yang pertama. Dunia dengan segala teknologinya, kemudahannya, kita harus sadari bahwa semua itu adalah untuk dinikmati. Kemudian yang kedua, untuk kepentingan akhirat. Fa idza ja'atit dhammatul kubra. Nah, supaya manusia ini sadar bahwa ada Tuhan, ada hari kiamat. Apa kaitannya supaya kita kemudian beramal? Tumbuhlah keinginan untuk beramal. Ya. Ikhwani rahimakumullah, ini antara ilmu dan adab. Nah, apa yang saya kaji nanti, yang pertama, tanda-tanda cinta Allah kepada manusia itu ini adalah sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana adabnya? Nanti asbabun. Bagaimana kita mendatangkan sebab-sebab supaya tanda-tanda itu ada pada diri kita. Jelas Pak ya, sampai di sini ya. Nanti boleh ditanyakan kalau ada yang tidak jelas. Tapi yang pertama, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Nah, ini juga sangat penting supaya kita bisa mendeteksi diri kita berada di mana. Ya. Deteksi diri kita berada di mana. Apakah kita berada pada ruangan yang dicintai oleh Allah, ataukah sedang berada pada area yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita ketika kita menjadi seorang muslim. Ketika kita menjadi seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merasa sedih dan merasa hina karena engkau adalah tinggi. Engkau tinggi jika engkau beriman. Nah, ini dalil yang mudah, sangat mudah kita pahami. Kemudian yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya, saya bacakan artinya langsung, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi untuk kalian perilaku, akhlak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagi untuk kalian rizki. Ya, amal kita sudah dibagi-bagi. Ya. Apa bentuk amalan kita yang berpahala, apa yang menjadikan kita berdosa, itu telah Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi. Tidak bisa ditiru-tiru, ya. Tidak bisa dipaksakan untuk sama. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membagi rizki, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dunia itu kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat din, nikmat agama kepada orang yang dicintai. Ini harus kita sadari dengan makna bahwa kita ingin mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rumongso kita ini ya, saya ini seorang muslim, seorang mukmin, berarti Allah cinta kepadaku. Jangan kemudian kita merasa lemah ketika kita sebagai seorang muslim, kenapa saya miskin, kenapa usaha saya susah, padahal saya seorang muslim. Nah, ini jangan sampai ke sana. Kalau ke sana berarti kita sudah merasa terhina, merasa sedih. Nah, kita harus bangkit kembali. Nah, kita harus percaya kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita, akan mengijabahi doa kita, akan merealisasikan harapan-harapan kita. Kita harus yakin itu. Ya. Dan yang lebih penting, pasti kita akan masuk surga. Ya. Saya semalam cari referensi agak sedikit ya santai. Cak Nun mengatakan, jadi
kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan A, itu absolut ya. Siapa yang berbuat baik pasti dapat kebaikan. Siapa yang berbuat buruk pasti akan mendapat keburukan. Itu absolut ya. Apa bentuknya? Allah yang tahu. Nah, ini yang harus kita sadari. Apa bentuk balasan kebaikan, apa bentuk balasan keburukan, itu hanya Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Nah, disitulah. Tapi semua kebaikan dan keburukan akan mendapat balasannya masing-masing, dan itu absolut, pasti, dan Allah telah memberikan kepastiannya. Tapi yang kedua, apa yang menjadi tanda bahwa Allah mencintai kita? Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari fitnah dunia dan keinginannya. Jadi kalau kita kaya, ya itulah baik untuk kita. Andaikan kita miskin, belum tentu kita rajin sholat. Singkatnya begitu. Kenapa kita menjadi miskin? Andaikan kita jadikan kaya saat itu, belum tentu kita masih rajin ngaji misalkan. Jadi kalau kita ingin mendapat cinta Allah, abaikan itu urusan dunia. Ini mudah atau susah apa? Mengabaikan dunia. Tidak mudah ini, Pak. Karena dimensi kehidupan kita tadi setelah ibadah, ya kita kebiasaan akan menjalani kebiasaan manusia. Ya. Tidak mungkin kita sholat terus di masjid sampai zuhur gitu ya. Tidak mungkin juga. Dan itu dilarang. Sholat subuh ya cuma sampai jam berapa, Pak? 5:30. Ya. Paling selesainya cuma 5 menit, tidak sampai. Setelah itu ngapain? Ya yang nyapu rumah, nyuci piring. Itu kan kebiasaan. Ya. Tidak mungkin kita abaikan. Dan itu akan menarik hati kita untuk mencintai dunia. Kita pulang dari masjid sampai rumah melihat teras kita kotor, kita pingin bersihin. Tiap hari bersihin, lama-lama mikir gimana ya supaya teras ini bagus ya. Oh ini bagusnya harus di atap ininya. Nah itu kan mikir dunia terus. Duitnya mana, dari mana, siapa yang ngerjain. Berarti besok dia kemudian berpikir saya harus punya uang sekian. Nah, dia entah jadi kuli atau jadi apa itu. Nah, itu lagi-lagi nyari dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga keinginan-keinginan yang melampaui batas ini, nah, itu tanda Allah mencintai kita. Ya. Misal kita contoh di sini, saya kasih contoh ringan. Ketika seseorang membelanjakan harta ratusan ribu atau jutaan hanya untuk membuat teras atau mengkeramik rumah, kamar ataupun dapur, kamar mandi itu dengan jutaan rupiah, itu senang tidak, Pak? Senang. Tanpa beban. Ngasih aja, meskipun tukangnya sehari 150 dibayar. Meskipun 150 bisa 30% dari biaya pembangunan tukang itu, Pak ya. Itu ketika udah jadi senang-senang aja. Tapi ketika orang yang hatinya masih cinta dunianya berlebih, giliran infak 100.000 mendadak, bukan direncana, mendadak, itu kayaknya aduh berat banget ya, kok ya 100.000 tadi ya, enggak 50 aja kan, 50 bisa untuk beli jajan. Nah masih mikirnya banyak. Ini tanda bahwa dia hatinya sudah condong kepada fitnah dunia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga perkara itu, ya ini akan menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kemudian yang selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda yang ketiga, yaitu Allah cinta kepada kita, tandanya adalah yang ketiga di sini saya sebutkan, mendapat taufik ar-rifqu
wallinu dan meninggalkan sikap al-unuf. Ya. Apa itu ar-rifqu? Fi kulli syai'in, yaitu sikap tenang, sikap lembut, sikap tidak kasar. Ya, ini tidak mudah. Innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai anggota keluarga. Nah, ini anggota keluarga. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam keluarga itu sikap ar-rifqu. Rifqu itu apa? Tidak menjatuhkan nama baik dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Baik kepada manusia, terlebih kepada istri, kepada anak. Ya. Orang yang tidak memiliki sikap ar-rifqu, kesalahan istri itu diolok-olok. Satu kesalahan diolok-olok. Ya. Ketika kita mengolok-olok istri kita, berarti kita sedang tidak rifqu, tidak berlemah lembut, baik kata-kata ataupun perbuatan. Misalkan ini contoh, ya. Gelas pecah, apa sikap kita, Pak? Nyalahkan istri, nyalahkan anak, nyalahkan ini dan itu, marah-marah. Ini contoh sikap tidak ar-rifqu, ya. Tidak ar-rifqu. Atau baru kemarin beli beras, sudah minta beli beras lagi. Atau baru saja kemarin dikasih uang 1 juta, kok sudah minta lagi. Ini ngomongnya udah nggak karuan. Gimana cara belanjanya? Nah, ini tidak rifqu namanya. Ar-rifqunya berkurang. Nah, ini tanda Allah belum mencintai kita dalam urusan itu. Tapi kan saya muslim. Oh, berarti cintanya belum sempurna. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengujinya dalam urusan agama dan dunianya. Ini yang harus patut disadari juga. Tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita adalah Allah akan uji urusan dunia. Kalau urusan dunia ujiannya bentuknya apa, Pak? Kurang, Pak, ya. Kurang dunianya. Sengsara, ya. Intinya serba kurang. Rumahnya kurang sempurna. Uangnya kurang cukup, kendaraannya kurang sehat. Terus apalagi, Pak? Urusan dunia. Anaknya kurang pinter, istrinya lemot. Kayak HP aja lemot, Pak. Iya. Itu dunia. Karena perhiasan dunia itu ya harta, wanita, jabatan, ya, kedudukan di tengah masyarakat dia rendah misalkan. Nah, itu ujian. Kemudian ujian dalam agama apa? Ujian dalam agama ini adalah ketika seseorang diberi ilmu, dia punya tanggung jawab yang besar. Sementara kemampuannya rendah. Ya, kemampuannya rendah. Maka ujian yang paling besar, ya, adalah kedudukannya adalah para nabi. Ya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah para nabi karena mereka adalah manusia yang paling besar ujiannya. Bagaimana tidak memiliki tanggung jawab untuk membimbing seluruh manusia. Bayangkan, Pak, kalau jenengan disuruh bimbing 2 keluarga saja, Pak, rukun nggak, Pak? Ada yang sudah praktek. Jadi kepala rumah tangga 2 rumah tangga saja. Itu ya, apalagi ini membimbing seluruh manusia dari seluruh usianya dengan seluruh kebutuhannya. Maka Rasulullah SAW itu lebih sampai pernah mengatakan, andaikan kamu mengetahui apa yang aku tahu, ya, labaqaitum katsiran, ya, pastilah kamu akan banyak menangis, ya. Wadhahiktum qalilan, dan akan sedikit ketawanya. Tapi kemurahan, ya, kasih sayang Allah kita tidak lebih banyak tahu daripada Rasulullah, ya. Kalau seperti itu ya jadinya kita yang jadi nabi, ya.
Jadi orang yang banyak ilmunya itu ujiannya banyak. Jadi orang pinter itu orang yang akhlaknya bagus, orang pengetahuannya luas, ini adalah ujian dalam beragama. Karena dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian yang kelima, tanda Allah cinta kepada kita, Allah segerakan balasan dosa di dunia. Kisahnya adalah ada seorang laki-laki pada masa keislamannya bertemu dengan wanita yang wanita itu dulu waktu zaman jahiliyah dalam tanda kutip wanita nakal. Digoda sama laki-laki itu. Tapi wanita itu kemudian sudah Islam, akhirnya diabaikan. Tapi laki-laki itu kemudian melengos, masih memperhatikan perempuan itu jalan, tidak taunya di depan ada dinding. Nabrak dia, Pak. Jebret. Jadi dia dosa melihat tadi hanya dibalas tanda, ya maka Rasulullah SAW bersabda kepada laki-laki itu, anta abdun, ya aradallahu bika hubba, ya. Engkau adalah seorang hamba yang sedang Allah inginkan dia mencintaimu, ya. Kemudian yang keenam, tanda Allah mencintai kita adalah kita dijadikan orang yang berkhidmat kepada manusia, ya. Ini para fundraising ini, Pak, atau pengelola lembaga sosial atau lembaga yayasan yang memang bergerak untuk kepentingan umat. Kalau kita terlibat di dalam khidmat kepada umat, maka tanda Allah sedang mencintai kita. Tapi ingat bahwa dimensi perilaku kita ketika kita sudah ibadah ada gangguan, ya. Kemudian yang ketujuh, Allah melimpahkan akhlak yang baik, dan yang kedelapan adalah husnul khotimah. Yang terakhir, Pak, Bapak Ibu sekalian, setelah tanda-tanda itu kita ketahui, bagaimana kita pilih yang mana, Pak? Dari yang 8 itu kira-kira kita pilih berapa, Pak? Pilih semuanya atau 8, tidak peduli yang lain. Yang penting husnul khotimah. Oke, bagus juga, Pak. Yang pertama kira-kira jadi muslim lah. Yang penting muslim, husnul khotimah. Oke, awalan dan akhir itu dipegang, gitu ya. Ya. Kira-kira pilih berapa, Pak? Dari 8 ini kalau semuanya dipilih, nah kita harus punya modal. Apa asbabnya? Nah, ini terkait dengan dimensi yang keempat, perilaku baik, perilaku yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Yang pertama, kita harus kuat dalam tilawatul Quran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, 1 menit lagi, Pak. Yang kedua, kita harus kuat dan semangat untuk menjalankan perintah wajib dan yang sunnah. Karena setiap yang wajib pasti ada sunnahnya. Sholat ada wajib, ada nafilahnya. Sedekah ada yang wajib, ada nafilah. Kadang-kadang hukum fikihnya sunnah, tapi ahwalnya wajib. Keadaan kita wajib. Contoh, kewajiban harta adalah zakat. Dalam fikih, kewajiban harta itu cuma zakat. Apa kewajiban harta ini hanya zakat. Tapi ketika zakat itu kita cita-citakan, sementara harta tidak tersimpan sampai nisabnya, boro-boro sampai nisab misalkan, hari-harinya saja masih kurang. Anak di sekolah aja masih nunggak, gimana mau nyimpan uang? Atau tidak sampai 1 haul, ya dapat uang banyak 1 miliar karena habis jual tanah, tapi mau dizakati belum 1 tahun untuk dizakatkan. Nah, ahwalnya akhirnya yang lebih dulu apa? Infak, sedekah, itu wajib. Infak itu sebenarnya sunnah, tapi karena kondisi ya wajib. Ada lagi wajib harta itu zakat, dan wajib harta itu nafkah. Nafkah ini urutannya yang pertama
untuk orang tua dan kemudian kerabat setelah keluarga sendiri, Pak ya. Harta itu ada mustahik nafkah, ada mustahik zakat. Mustahik nafkah itu anak dan istri kita, kemudian orang tua, kemudian yang kedua adalah kerabat, adik, kakak, paman, bibi. Kalau ini masih sudah cukup, masih ada sisa lagi anak yatim, kemudian orang miskin, dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urutan harta. Kalau kita banyak sedekah kepada orang lain, kepada anak yatim, tapi anak dan istri kita belum cukup, maka bisa jadi sedekah kita nggak diterima. Karena yang wajib diabaikan, dia utamakan yang sunnah, maka tidak tercapai. Ya, berarti kita harus punya harta yang banyak. Iya, jatuh kepada dimensi kebiasaan hidup yang rawannya nanti hubbud dunya. Ya, kalau tidak hati-hati. Harus kuat taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib dan yang sunnah. Kemudian yang ketiga, dawamud dzikr. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terkesan dengan seseorang yang dulu ustadz saya menyebutnya itu bid'ah, tapi saya belum terima. Saya belum terima kalau itu dikatakan bid'ah sejak dulu. Tapi saya juga tidak melakukan karena takut kalau benar-benar bid'ah. Akhirnya saya nggak melakukan, cari alternatif yang lain. Selalu saya seringnya kayak gitu. Kalau Ustadz Agus mengatakan bid'ah itu ya, tak pikir dulu ini kira-kira benar nggak ya. Kalau saya belum tahu, saya nggak mau mengatakan itu bid'ah. Ya. Tak timbang-timbang. Ada dulu kejadian witir taraweh setelah tanggal 16. Saya belum pernah dapat ini keterangannya. Saya nggak berani mengatakan bid'ah, tapi saya juga nggak mau melakukannya, takut kalau benar bid'ah gitu. Akhirnya kemudian saya temukan, oh ternyata ada. Kalau sudah 16 Ramadan, ketika sholat taraweh, witirnya itu ada doa kunut. Nah itu ternyata ada hadisnya. Saya dapatkan di kitab Manarus Sabil. Kemudian yang ke zikir tadi itu yang dimaksud pakai tasbih, Pak. Ya, dulu ustadz mengatakan bid'ah itu tasbih, bid'ah. Tapi saya juga nggak berani mengatakan itu bid'ah. Saya terima dulu kata-kata itu, tapi nggak berani melakukan. Setelah saya cari-cari, ya itu adalah wasilah. Ya. Kalau sudah wasilah, ya berarti itu kebiasaan. Dimensinya adalah dimensi adat. Jangan dikatakan itu ibadah ta'abbud. Kalau ta'abbud itu harus ada dalilnya. Ya. Kalau ini hanya kebiasaan wasilah, jadi selama tidak ada larangan ya tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Tapi ini riskan, Pak. Jangan dijadikan kaedah dulu, Pak ya. Harus belajar dulu. Kemudian yang keempat, apa upaya kita setelah berzikir, yaitu selalu mendahulukan Allah. Apa kata Allah kita dahulukan? Selalu kita dahulukan. Kita lagi sibuk dunia, datang adzan, kita dahulukan adzan. Melatih diri kita untuk mendahulukan. Kita sedang sibuk, anak kita nanya dan lain sebagainya, kita dahulukan. Panggilan Allah itu kita biasakan untuk mendahulukan. Ya, ini perlu pembiasaan. Kemudian yang kelima, mutala'atul qalbi. Hati ini selalu bermutala'ah. Mutala'ah itu mengkaji. Mengkaji Islam ini diantaranya adalah harus hafal nama dan sifat Allah. Wajib itu ya. Tapi yang bukan wujud kidambako, Pak ya. Tapi itu juga boleh. Boleh hanya untuk pengetahuan. Tapi kalau diyakini, antum butuh ilmu, mana dasarnya. Kalau untuk pengetahuan tidak apa-apa. Karena ta'aruf itu kita harus mengenal yang baik dan mengenal yang buruk. Tapi kalau untuk urusan ibadah, ini jadikan ibadah. Karena kalau kita salah membayangkan Allah itu begini, padahal tidak seperti itu. Sama dengan kita ini menyembah berhala bayangan. Berhala dalam bayangan. Misal
kita meyakini sifat Allah punya tangan, berarti tangan Allah seperti tangan kita misalnya. Kita membayangkan begitu, berarti kita sedang berdoa, beribadah kepada berhala dalam bentuk angan-angan. Ya. Wal'iyadzubillah. Maka kita harus banyak mengkaji nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian upaya yang keenam adalah senantiasa menampilkan kebaikan, segala macam kebaikan. Dalam sebuah hadis, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kamu meremehkan sedikit pun kebaikan. Ya. Sekalipun ada pengemis datang, kan pengemis minta-minta itu terhina. Kalau saya ngasih orang yang sehat-sehat dia ngemis, ini namanya saya mengasih pada tempat yang tidak tepat. Jangan kata-kata buruk yang keluar. Kalau mau ngasih, ngasih saja. Kalau tidak ngasih, doakan yang baik. Itu bagian daripada kebaikan. Jangan meremehkan sedikit pun kebaikan. Ini pesan orang tua saya. Ya. Jangan pernah ngepal seseorang. Ya. Kemudian yang ketujuh, upaya selanjutnya adalah kita selalu ada momentum. Momentum kita ini merasa hancur di hadapan Allah, hati kita. Entah ketika jalan gitu ya. Cari tempat yang sepi Pak ya. Mau di masjid ketahuan orang. Ya mungkin sambil naik motor dia membayangkan merasa dirinya hancur, lebur di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Ini kayaknya mau masuk neraka misalkan. Itu bagian daripada upaya untuk memaksakan hati kita untuk sadar betul statusnya. Kemudian yang upaya berikutnya adalah sering berkholwat di hadapan Allah. Ada 10 oleh Ibnu Qayyim rahimahullah untuk mengupayakan datangnya tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melatih untuk segala sesuatu kita tutup dengan istighfar. Karena istighfar itu adalah khawatimul a'mal. Kemudian yang kesembilan, selalu berlatih untuk menjauhi sebab-sebab yang akan merusak hati. Ya. Dan yang terakhir adalah sering duduk bersama orang soleh. Ya. Ikhwani warahmatullahi, ini adalah langkah-langkah supaya tanda-tanda cinta Allah itu hadir. Jadi kalau tanda-tanda itu tidak bisa kita upayakan, itu Allah yang mendatangkan. Itu mawahib. Dalam istilahnya mawahib. Mana yang Allah kasih kita terima. Tapi kesiapan kita untuk bisa menerima pemberian Allah, kita harus punya namanya makasib. Upaya-upaya. Apa upayanya? 10 yang terakhir tadi. Nanti bisa dibagikan ke yang lain. Tapi yang upaya ini semalam saya tidak sempat untuk menerjemahkannya. Sampai jam 10 malam udah ngantuk sekali. Jadi tidak bisa saya terjemahkan. Nanti bisa minta bantuan Ustadz Fauzan atau yang lain. Demikian ikhwani warahmatullahi, persoalan yang sangat penting, yaitu kita ingin mendapatkan cinta Allah. Ya. Tanda-tandanya harus kita kenali supaya kita tidak mudah putus asa. Tapi kita juga harus punya pengetahuan tentang apa solusi dari setiap tanda-tanda itu. Masing-masing memiliki obatnya. Ya, maka kita harus bisa mengenalinya. Barakallahu fikum.